Allah itu maha berkehendak. Kejadian 18, 14, Kejadian 28, nomor 3, Kejadian 35, 11, Keluaran 6, nomor 3, Bilangan 11, 23. Tuhan itu maha berkehendak, Tuhan itu maha berkuasa. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ini sama halnya Anda memperbodoh diri saudara sendiri. Iya, jangan dihakim dulu Bang, coba dijelaskan. Sabar. Nah. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Yesus datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Coba. Kehendaknya. Maksudnya? Itu kan kehendak dia. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Iya, yang kita kenal dia itu kan sebagai manusia. Nah ini tapi Yesus mengaku mengenal dia itu sebagai Tuhan. Oh itu berarti Bapak. Itu kan makanya aku bilang tadi, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, orang yang memperbodoh diri. Nah inilah Anda kena sendiri. Kenapa Yesus begitu? Yesus mengatakan, dengar Bang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Ada yang bisa bantah itu? Udah. Anda ingin membantah pengakuan Yesus? Anda lebih hebat dari Yesus? Dengar dulu, dengar. Saya supaya menjawab apa yang kekeliruan ada di dalam otak abang tuh, biar saya jawab. Silakan. Manusia kan banyak dari zaman dulu Bang. Banyak manusia itu pingin melihat seutuhnya Tuhan. Udah. Dan pada saat itu tahun 2024 yang silam, Tuhan sudah menggenapi janjinya dengan dia datang langsung. Kenapa dia? Ini Anda lebih hebat dari Yesus. Harusnya saudara Iskandar ini yang dilantik jadi Tuhan. Yesus berkata loh Pak. Iya puji Tuhan kalau abang bilang seperti itu. Tapi dengar dulu, lebih baik saudara Kristen menuhankan Anda. Ini saya lebih tahu cerita. Tadi abang yang bilang kalau orang bijak itu selalu dia mendengarkan cerita. Tapi kalau ceritanya pepesan kosong, apa yang didengarkan? Ini kita bercerita mengenai keyakinan. Berarti bicara keyakinan kok nggak rasional, bro. Jadi nggak perlu diceritain lagi. Abang, Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini yang Anda harus bahas. Mau saya jelaskan, Anda paparkan doktrin dogma pagan Anda. Berarti ini Yesus Anda memaksakan kehendak Anda itu, pengetahuan Anda itu menjadi pengetahuan saya, nggak boleh. Ini yang saya ingin Anda jelaskan, ucapan Yesus bukan karangan gereja. Sekarang iman saya jelaskan, Anda simak. Ini yang Anda jelaskan, ucapan Yesus. Seharusnya penjelasan saya Anda simak. Saya tidak mau dengar agama pagan Anda. Ini ucapan Yesus. Kan saya sudah mengatakan orang yang mempertuhankan Yesus adalah orang yang memperbodoh dirinya. Anda sudah yang menghakiminya. Anda sudah mempraktekkan itu. Kenapa bisa jadi Anda sudah mempraktekkan. Anda sudah mempraktekkan itu. Anda mempraktekkan itu. Sekarang coba Anda lihat ini. Pengakuan Yesusnya yang dapat kamu saring. Ini pengakuan Yesusnya. Yesusnya yang berkata Pak. Yesus yang berkata Pak. Yesus. Udah, sekarang saya jelaskan. Dengar. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jelaskan. Itu kata Yesus. Saya tidak butuh penjelasan iman Anda. Iman Anda itu adalah iman bodoh. Ini ucapan Yesusnya. Coba Anda jelaskan. Coba jelaskan ucapan Yesus ini coba. Udah. Jangan Anda jelaskan iman Anda, jelaskan pengakuan Yesusnya. Menurut yang di kitab itu, Bang. Ya udah jelasin. Udah. Aku datang bukan atas kehendakku. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak manusia. Ya kan bodoh. Jadi mana ada Yesus mengatakan atas kehendak manusia. Inilah yang saya katakan, Anda memperbodoh diri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri.
Melainkan atas dialah yang mengutus aku. Kok Anda mengatakan manusia? Kan memperbodoh diri kan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Ya kalau saya mengikuti cara pikir kalian, cara pikirmu Juma, otak Saya pasti tidak dengkol. saya tidak menginginkan Anda mengikuti pola pikir saya. Saya menginginkan Anda waras. Itu ajanya. Sehat Saya napas berbicara sedikit. waras, kamu langsung memponis. Loh, Anda tadi mengatakan atas kehendak siapa Yesus datang? Anda katakan atas kehendak manusia. Sementara Yesus mengatakan dia datang atas kehendak Bapaknya. Anda gila kan? Maka dari itu dengar dulu. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan satu kali lagi, silakan. Aku Yesus datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, itu pintar. Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Yesus kita datang ke bumi ini, yang datang melalui rahim Bunda Maria, dia itu datang sebagai manusia. Dia Tuhan atau bukan? Ya dia tetap Tuhan. Lah, kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Kalau dia Tuhan? Iya, dia itu sebagai manusia. Ya berarti dia bukan kehendak Tuhan. manusia yang harus dituruti. Berarti dia bukan Tuhan karena Anda sendiri mengatakan dia sebagai manusia. Gimana dong? Kamu memang susah untuk menyambungkan logika. Anda yang susah untuk gunakan akal. Anda hanya menggunakan doktrin. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau Bang Juma berprinsip seperti itu, Bang Juma berarti tidak mengakui keesaan Tuhan yang Maha Bisa. Ya justru karena keesaan Tuhan itulah kemudian Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, memang kemanusiaan dia itu. Nah, justru karena itulah yang saya tanya. Anda menyuhankan bukan nyuhan. Loh, apa? Apalagi Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Apalagi kok belit-belit kali, Bang? Ya, kalau menurut kalian itu tidak seperti yang kami pikirkan. Iya. Kalau yang Anda pikirkan tentang doktrin tiga teos, karena betul. di dalam kami itu, Bang. Tiga Dengar teos, ya, betul. Yesus juga masuk sebagai dewa. Tapi Yesusnya sendiri mengaku enggak? Tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Selesai kan? Kenapa Anda tambah-tambah lagi? Oh, itu karena dia manusia, Paman. Ada ucapan Yesus gitu rupanya. Sekarang kalau berarti intinya tujuannya kan kamu itu kan pingin mengenal Tuhan kan? Oh, Tuhan itu sudah dikenali, kok pingin mengenali Tuhan pula? Hah? Kamu mengenal Tuhan? Ya. Yes. Ya, kalau kamu pingin mengenali Tuhan, kenalilah dirimu, kenalilah ajarannya. Pintar. Nah, harus memang kayak gitu. Kenali dirimu. Sekarang ketika Anda mengenali diri Anda, ada perlunya kita ini seperti ini berbincang-bincang untuk kerajaan Tuhan, tidak, karena tetap dianya apanya hukum adilnya. Cuman kita ya wajar lah untuk saling mengasah, boleh, tetapi ya di dalam pendirian sesama kita tidak boleh memaksakan. Ya Bang ya Juma ya. Anda yang memaksakan barusan. Itu sebetulnya siapa yang memaksakan? Kalau abang itu Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, siapa yang memaksakan Dia Tuhan itu sendiri? Anda kan? Ya memang Tuhan itu datang sendiri langsung. Ya, Tuhan sendiri, Tuhan Anda sendiri mengatakan, aku datang langsung. bukan atas kehendakku. Ya. Ya karena yang kita alamin sekarang ini loh, 2024 tahun ini bisa jadi dia kan tahun Almasih, tahun pemberkatan dia ini. Apalagi nih? Pengajaran Yesus, Bang. Itulah bahwasanya dia itu Tuhan. Tambahan dari mana? Tambahan dari mana tuh, Bang? Enggak ada dalam pengajaran Kristen itu. Abang tambah itu sendiri. Kapan Yesus Tahun ngajarin itu? Allah itu adanya di tahun setelah tahun Almasih. Ini tahun yang kita jalani. Di mana ada pengajaran itu, Bang, di Kristen? Coba panduannya dari Kalau mana? kamu nggak paham berarti sama aja aku cerita bahwa berarti harus kuajari lagi ya. Kalau ada itu harusnya Anda bisa sebutkan sumbernya, pengajaran dari mana sehingga Tapi kamu menguatkan udah tiap hari cerita Alkitab, cerita apa kebenaran. Karena kami tahu itu tidak ada. Anda karang sendiri. Sementara Bible sendiri mengatakan tidak boleh menambah itu firman Aku Tuhan. karang sendiri itu dapatnya dari mana? Nggak mungkin datang dari otakku atau dari pengalaman orang kalau nggak dari apa. Ya, kalau begitu siapa yang ngajarin Anda Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan?
Di saat dia berjalan di air, saat dia berjalan di udara, saat dia Alamak. memberikan makan banyak orang. Siapa yang mampu bisa berbuat seperti itu, saudaraku? Hah? Ada yang mampu? Ah, Ada yang pada mampu saat Yesus, setelah bisa pada saat Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai ayam? Iya. Kalau bicara sama orang dungu, pasti kita selalu tolol. Ya, Nggak ada inilah tambah aku tanya. Hei, kulang Nggak ada pertanyaan tambah saya. pengalaman. Ketika Kalau- udah. Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai sapi? Iya. Iya. Inilah memang paling bodoh kujumpai manusia pasti juga. Pasti bodoh. Kulang lagi. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai malaikat? Ya udah jelas dia Tuhan. Iya. Ya, jadi Yang berjalan di atas air itu manusia, paman. manusianya siapa? Tuhan Yesus. Rusak Anda ini, rusak. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Iskandar muda yang memperbodoh diri. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, berjalan di atas air, berjalan di atas kabel, berjalan di atas genteng, berjalan di atas awan, berjalan di atas manapun dia, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, Bang. Jangan memperbodoh diri. Ngapa? Pakai akal napa? Justru kamu itu jangan pakai akal, pakai hati. Kamu itu bodoh itu, hatimu itu dipakai. Makanya aku bilang tadi jangan memperbodoh diri. Ternyata memang betul Anda melarang gunakan akal. Kegiatan Tuhan Bang, itu beda dengan kegiatan iblis. Pekerjaan apa di atas muka bumi ini yang bisa kita kerjakan dengan tidak mengikutkan akal? Pekerjaan apa? Begini, Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di bumi ini untuk yang tidak dibarengi dengan akal sebagai manusia? Makan. Pasti dengan akal. Tidak mungkin yang Anda telan garpu, nggak mungkin. Pakai baju, pakai akal. Tidak mungkin yang Anda pakai yang dalamnya bini, nggak mungkin. Apalagi? Apalagi yang tidak pakai akal dalam kehidupan kita ini apa kira-kira? Seandainya lah kamu melakukan perjanjian di dalam pernikahan. Udah. Apalagi ini? Perjanjian Model di dalam pernikahan. Dengar supaya tidak kamu ada nyambung. aspek kehidupan di atas muka bumi ini bagi orang waras tidak gunakan akal. Semua pakai akal, kecuali orang gila. Anda mengatakan tadi jangan pakai akal. Gila Anda berarti. Kalau kau orang pintar, udah. Tujuan Tuhan itu memberikan yang terbaik. Udah. Yang saya tanya apa tadi? Dengar Yesus dulu. berjalan di atas air itu sebagai manusia atau sebagai malaikat? Kau itu sedikit dapat pewahyuan dari saya. Nenek kiper, sombong orang gila. Kamu gila, paman. Supaya kamu itu lebih bijak. Kutanya dulu, saudara Iskandar. Saudara Iskandar, kutanya dulu, saudara Iskandar. Kutanya dulu. Orang yang tidak menggunakan akal itu orang apa? Orang dungu. Orang dungu. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang pintar, orang beriman, orang diberikan Roh Kudus. Tadi sendiri Anda yang mengatakan jangan pakai akal, tapi pakai hati kata Anda. Makanya sekarang Anda mempertuhankan manusia Yesus itu pakai akal atau pakai iman? Itu ditanami oleh pengalaman-pengalaman buruk manusia. Hatimu itu harusnya disirami oleh rohani dari Yesus. Orang gila kok nguruk tumalasa. Bodoh. Orang gila. Orang gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Koslet otaknya. Apa yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini yang tidak melibatkan akal? Apa? Orang dungu itu yang nggak melibatkan akalnya, tetapi sekarang kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Masuk akal tidak ada Tuhan kemudian yang mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Loh. Masa dia mengajarkan tidak bisa melakukannya, bodoh?
Kasihilah musuhmu katanya. Iskandar gila. Makanya Iskandar gila. Lu. Kuulang lagi, saudara Iskandar. Apa yang di atas muka bumi ini yang dilakukan manusia tanpa melibatkan akal? Ya, aku bingung nengok kau. Kalau selagi sadar kau, tentu kau pakai akalmu, tetapi harus disinkronkan dengan satu-satunya manusia, satu-satunya kelompok manusia kemudian dimasuki yang oleh mengajarkan setan. untuk Tahu, tidak paham. menggunakan akal ya cuman Iskandar. Ayo. Manusia itu harus sinkron, Bang Juma. Apanya yang sinkron? Hati, telinga, mulut, kaki, tangan itu harus sinkron. Harus Tidak sinkron. bisa kau Ya. otakmu kau kasih makan, tapi telingamu nggak kau kasih makan dan mulutmu tidak Coba kau kasih makan. kau pakai matamu lihat Yesus yang dikubur. Itu Tuhan atau bukan? Pencipta langit dan bumi atau bukan? Orang dia jelas hidup balik ke surga kok ke tempat mana tuh? Nah itu sampai kini. Saya tidak tanya ketika dia bangkit jadi setan, hantu yang saya tanya ketika dia dikubur. Coba pakai matamu ketika ada orang yang berkata kesamamu atau kupingmu, "Hei Iskandar, ya paman, Tuhannya Kristen mati ditombak lambungnya loh." Apa yang mata Anda, apa yang kuping Anda, apa yang hati Anda sampaikan kemudian? Puji Tuhan, dia tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai perilaku. Sebagai contoh. Aduh, Sebagai dilapor contoh. lagi. Aduh, turunkan saya dulu. Aduh, pasukannya Iskandar. Nah, Apa maksudnya itu Iskandar tadi? Ngomong gitu. Cuma kena lagi. apa maksudnya? Apa Pak Iskandar? Nah, Ketika Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, lalu yang berbuat apa-apa itu siapa Pak Iskandar? Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Loh kok Tuhannya Yesus? Ya dia Tuhan kok Tuhannya Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku katanya di situ. Dia di situ sebagai manusia. Sebagai manusia. Lantas manusia ini apakah ada yang menyembah? Apa yang disembah? Loh. Ya memang dia Tuhannya, dia apa ya dia yang patut disembah lah. Penyakit Bagaimana gilanya ya? ini sudah melampaui penyakit ayan. Makanya Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang Bimo biar Saudara kecil aja. Iskandar, Kecil aja, Mas. Saudara Iskandar, ya, apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? pertanyaan apa itu Bang? Iya, Maksudnya- pertanyaan saudara kepada saudaranya. Apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? Bisa tidak? Ya jelas lah. Ayam punya Bisakah sayap, Anda juga. membedakan antara Tuhan dengan manusia? Ya, sangat bisa. Oke. Apakah manusia itu Tuhan? Manusia itu seperti saya ini, yang dari tanah. Ya. Udah. Bisakah dia jadi Tuhan? Dengar, manusia itu seperti saya ini, dari tanah lempung, dari debu. Kalau Tuhan itu, dia itu roh suci. Yesus itu roh suci, dia bukan daging. Oh, jadi Tuhan itu roh. Roh daging. Dia bukan. mati Mija. Dia bukan. Kalau Tuhan itu roh dan juga daging, lalu apa bedanya dengan Bang Zuma? Bang Zuma punya roh, Bang Zuma punya daging. Apa bedanya dengan Tuhan Anda? Anda itu terbuat dari debu tanah, Juma. Nah, Yesus Yesus itu roh suci yang langsung masuk ke Bunda Maria. Mencutinya. Yang tidak melalui persetubuhan. dagingnya Bukan Yesus dari terbuat daging, dari mana? tolol. Dagingnya Yesus terbuat dari mana? Dari Rasul Allah. Masuk ke rahim Bunda Maria. Dagingnya yang saya tanya. Iya, dari Bunda Maria. Itu Anda sudah menjawab. Berarti dagingnya Yesus berasal dari debu tanah. Biasa. Salah. Kalau tadi Kok salah pula? Dengar Kok salah dulu. pula?
Karena Bunda Maria itu perawan suci, Bang Juma. Iya, Dia tidak perawan bersetubuh suci. seperti kita manusia, tidak. Saya tahu. Yang saya tanya, dagingnya Yesus ini berasal dari jasadnya Maria atau bukan? Jasadnya Maria. Dia harus Bagus. Jasadnya melalui Maria Bunda ini ketika dia Nah. mengandung janinnya bertumbuh dan berkembang dari saripati makanan yang dimakan dari debu tanah. Betul atau tidak? Ya enggak lah. Itu kan mati Mija. menurut pemahaman abang itu. Loh, Enggak. jadi janinnya bertumbuh ini dari mana? Iya, ini itu kuasa Allah, Janinnya bertumbuh itu dari mana? kuasa Tuhan, Hah? kuasa Tuhan. Ya kita ini hidup dari kuasa mana? Dari kuasa debu tanah. Iya. Makanya kau kembali ke tanah kau, rohmu kembali ke Tuhan. Parah ini sakit. Jasadnya ketika dia masih berbentuk embrio, lalu kemudian menjadi daging, membungkus daging, kemudian bungkus tulang, lalu dibungkus kulit, kemudian ini prosesnya, proses dari saripati makanan yang dimakan Maria atau bukan? Bukan, dari roh Allah. Mati Mija. Kalau bukan, lalu kenapa dia jadi daging? Iya, karena dia harus keluar melalui wadah Apa? suci Bunda Selangkangan. Maria. Ya mungkin kalau Tuhan hari itu pipi ke sapi, ya mungkin keluarnya melalui sapi. Iya. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu Pak. Supaya Lucu, manusia lucu, itu lucu, dimuliakan. lucu, lucu, Dengan Betul Pak Iskandar. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Kok Tuhan menciptakan Tuhan, mana kau itu? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sakit jiwa. Kena Lalu alam kenapa bawah. kemudian Yesus yang daging itu mati? Kenapa dia mati? Karena daging harus mengalami kematian supaya Nah, menerima. berarti Anda sudah akui dagingnya itu berasal dari saripati makanan. Alamak. Tetapi kan titel dia itu tetap Tuhan. Dagingnya tetap Tuhan, dagingnya. Iya, kayak kau lah, mati kau sekarang ini, bukan lagi cuma Berarti besok. dagingnya jadi Yesus itu tetap almarhum. Tuhan. Dagingnya Yesus itu Tuhan. Tetap Tuhan lah. Oh gitu. Kulupnya? Ya tetap Tuhan. Mati Mija. Jadi, Kulupnya sudah dipotong. iya. Berarti Tuhan Saya dipotong. Saya bicara sama yang dongkol rendah ini. Saya. Makanya kalau cerita tentang kebenaran itu berarti- jangan mencampur-campurkan dengan canda. Berarti pada hari Supaya ke-8 abang itu tidak Tuhan banyak Anda dipotong. pengalaman, penghayuan. Hei, berarti Tuhan Anda pada hari ke-8 dia lahir, dia dipotong. Dulu. Dulu. Itu kan dia supaya tidak menghapuskan apa yang sudah tersurat di dalam perjanjian lama. Iya. Setiap orang harus dipotong perkataannya. Tetapi di dalam perjanjian barunya, Iya, dia iya, sudah iya. mengatakannya. Iya. Kamu bukan harus disunat melalui pemotong Iya, urat iya. katamu, tetapi Iya, iya, hatimu iya, lah iya. yang harus disunat. Iya. Paham? Nah, berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga. Ya jelas. Tuhan aku dia. Berarti Jelas tidak lah. salah kalau saya mengatakan Kristen itu menyembah kulup. Itu otakmu terlalu Iya. hina. Siapapun bisa memandang jati dirimu, Juma, kamu itu orang yang tidak berhati. Mati Mija. Anda yang tidak berhati, Anda mengatakan Kalau kamu dagingnya orang Yesus, berhati, Tuhan Anda. tentu Tuhan kamu Anda dagingnya menyadari apa Yesus. yang ada padamu. Kamu Kulupnya menganggap Yesus dia itu sebagai juga nabi, adalah tapi Tuhan kamu Anda. menggelupkan. Nah, sekarang kamu pertanyaan tidak saya, mengerti apanya. pertanyaan saya, ketika Yesus itu bangkit dari kubur, kulupnya ikut bangkit nggak? Susah bicara sama orang apa Iya sebetulnya. susah Karena nggak ada. lah. Anda akal-akalan, saya pakai akal, Anda akal-akalan. Anda mengatakan kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, kulupnya ikut? Bodoh memang anak ini, betul Iya. bodoh. Bodoh. Sampai kapan pun otakmu nggak akan berkembang, nggak mengenal Bukan wahyu tidak Tuhan. berkembang. Anda terjebak dari ucapan Anda yang tidak mau karena mengenal Anda itu atau menerima penyembah wahyu Tuhan. pagan. Kulupnya Yesus juga adalah Tuhan Anda, kata Anda tadi. Tainya Nah, pun ketika Tuhan, Yesus terangkat ke tainya. langit, ketika Dengar, Yesus tainya terangkat pun ke Tuhanku. langit, apakah kulupnya ikut terangkat? Tainya pun Tuhanku, jadi berkat sama aku. Tainya aja. Pertama.
Berarti saudara Kristen lihat nih, saudara Iskandar mengatakan Tuhannya Kristen itu tai. Hey. Gila memang orang kalau tidak punya akal, tidak pakai akal ya. Inilah ciri-ciri kalau orang tidak berakal. Kayak gini, masakan tainya Yesus juga adalah Tuhannya. Alamak. Itu saya anggap sebagai pujian. Apapun kamu bilang. Gila, ini bukan ujian, ini gila, ini gila. Pertanyaan saya ketika kemudian Tuhanmu bangkit naik ke langit, kulupnya ikut naik enggak? Susah ngomong sama kau cuma. Loh, kok susah? Supaya Dosma tahu bahwa Dosma selama ini penyembah kulup. Tidak mengenal jati dirimu itu seperti siapa. Gimana ceritanya orang ini? Sekarang yang disalahkan saya. Yesus terangkat ke langit. Ingat ya. Kalau kau ingat ya. Justru dari pribahasa. Dengar. Yesus terangkat ke langit. Dia adalah Tuhanmu. Kulupnya tidak ikut naik ke langit. Berarti Tuhanmu satu masih ada di bumi. Ayo, burung merpati Tuhanmu, Yesus anak Maria Tuhanmu, roh bertanduk 7 bermata 7 Tuhanmu, ditambah satu lagi Tuhanmu, ditambah lagi satu Tuhanmu, satu lagi Tuhanmu ditambah lagi, yaitu Tuhan kulup. Tuhanku ada 4 rupa-rupa warnanya, 3-tiganya naik ke langit. Tinggal Tuhan kulup di bumi. Ayo kau cari Tuhanmu yang kulup itu di mana sekarang? Iya. Entar datang dia, entar lagi datang. Ah, dia datang dalam bentuk kulup. Kulup terserah lah mau bentuk apa dia datang terserah dia lah. Enggak ada yang tahu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Longor. Jadi Dosma selama ini nyembah kulup. Juma. Janganlah kau jadi gila. Masa jadi gila gitu aja kalah, masa jadi gila. Pantasan Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, ternyata mereka penyembah kulup. Tapi mulia di hadapan Tuhan. Ya kan? Indonesia tertawa. Memang harus Indonesia tertawa di saat STT Nias menista Islam, menista Allah. Ternyata ada Kristen jujur. Kristen itu penyembah kulup. Iya, kalau orang yang nggak mendapat pasti ungkapan segala Dewa, coba periksa kulupmu Dewa. Kulupmu hati-hati nanti disembah. Nah tadi Pak Iskandar mengatakan tainya juga Tuhan. Ambil alih, aku mau tidur dulu. Enggak mampu kamu Juma. Jangan pura-pura depan saya. Orang Kristen yang kulup. Tunggu. Tengok itu nanti gila itu kawan kita itu. Ada manusia di zaman modern ini. Kalau orang Hindu kan penyembahannya beda-beda. Iya kan ya? Ada orang nyembah api, ada orang nyembah batu, ada nyembah pohon, ada nyembah sapi, ya kan ya? Ini satu beda. Nyembahnya kulup. Saya istirahat dulu. Nanti stok tertawa saya habis. Aduh, saya mau simpan dulu sebagian. Silakan Wak, silakan. Rasid silakan. Ampun. Tadi Pak Iskandar tadi bilang tainya juga Yesus, tainya juga Tuhan. Sakit ya, kepalaku langsung. Tainya Yesus juga Tuhan. Kamu ke situ tapi kau mampu-mampukan. Pak Iskandar, tadi Pak Iskandar kan bilang kalau tainya Yesus Tuhan juga, betul tidak? Itu karena nengok si Juma terlalu kekanak-kanakan orangnya.
Orangnya sok perasaan wahyu, tetapi kekanak-kanakan. Di sini nampak artinya diskusi itu nggak perlu, karena kita sama aja saling menjelekkan, nggak perlu. Kita pula yang menjelekkan dia. Jadi, Kok jadi saya yang menjelekkan kamu, Bang? Tetapi itu tadi Bapak bahasa. Iskandar. Bapak Iskandar, padahal tadi saya udah wanti-wanti dari awal. Bapak kalau hanya mengimani saja tidak memakai akal pikiran, udah Pak, hindari aja debat diskusi lintas agama karena kami di sini memakai akal, Pak, bukan memakai perasaan atau hati. Akal Bapak kan intinya. Iya. Bapak kan cuma intinya, Pak. Ya kan? Bapak Ya. kan cuma intinya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Kalau memang Yesus Tuhan, ya udah, terima aja, Pak. Karena kalau Bapak mau dengar dulu, mendapat Bang. Dengar, tadi saya Ya. sudah terangkan pakai akal. Udah. tidak ada yang akal, Pak. Tidak masuk Ini. akal yang Bapak jelaskan. Saya terangkan Itu loh, dulu Pak. nih ya. Ketuhanan Tuhan Yesus itu secara akal logika yang bisa Ketuhanannya Tuhan Yesus secara akal logika. Silahkan. Oke. Jika saya bertanya, siapa yang bisa membalaskan kesedihan atau tamparan kepada manusia, dibalaskannya lagi dengan kebaikan? Tuhan. Siapa, Yesus. Pak? Siapa yang melakukan? Hanya Yesus. Ya, satu. Yang kedua, Enggak, bukan. Apa itu? Apa itu? Diapain dia? ya lihatlah dia disalibkan, tetap dia Nah, berseru. karena kebanyakan orang, Pak, kagak berani dia ngelawan. Kalau dia berani ngelawan, belum sempat disalib udah koit. Jadi kamu itu mempercayai dia itu sebagai nabi, sebagai apa atau gimana? Sebagai manusia biasa, Pak. Kamu percayai dia, makanya tapi saya tidak bilang kamu dari dengar apa yang dia awal. ucapkan. Nah, dia akan datang Bapak, ke hari terakhir. Bapak. Tahu? Bapak ini Dengar. seorang Kristen. Enggak, sekarang saya bertanya atau dulu. seorang Dengar, saya bertanya dulu. Kamu percayai Yesus itu sebagai nabi di dalam Al-Quran kamu, betul? Iya, betul. Dia datang untuk datang 2 kali, betul? Dikatakan di Al-Quran, wa iskaila ibnu Maryam, inni rasulullah alaikum. Terus? Betul kan? Ya. Siapa yang bisa menjanjikan seperti itu kalau tidak Tuhan langsung? Lah, Ada Tuhan yang nabi ngomong yang seperti menjanjikan itu, untuk Pak. datang Itu 2 kan kali. firman Al-Quran, Pak. Itu kan firman Tuhan Al-Quran itu, Pak. Iya, serupa. Kami mempercayainya di kitab kami dia itu sebagai Tuhan. Lah, Bapak bukan Saudaraku percaya, mempercayai Pak. dia Bapak di percayanya, kitab saudara sebagai nabi. Ya tentu Bang. kan nabi kan itu kan orang yang harus dimasukkan juga. Harus didengarkan juga apa ungkapan dia, ya kan? Ya, ungkapannya Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku Karena dari telah awal disampaikan pun dia kepada sudah mereka. mempersilakannya kepada kita. Menurut kamu siapakah aku? Siapa aku? Tiba-tiba aku. Siapa, Pak? Kenapa? Ya, itulah Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan sama kita supaya kita itu memiliki kepercayaan yang penuh kepada Dia. Siapakah Pak. aku menurut kamu? Oke, Pak, kedagingan Yesus punya Tuhan nggak, Pak? Kok kedagingan Yesus punya Tuhan gimana? Mari pertanyaanmu. Nah, Pertanyaan coba Yesus pokoknya itu kedagingan Yesus sebelum melakukan apapun dia berdoa, Bapak. Bahkan Yesus itu adalah manusia yang taat. Karena ketaatannya dalam berdoa, Tuhan mendengarkan doanya lalu diselamatkan. Siapa yang menselamatkan Tuhan? Ya Tuhan. Hei, Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhan Yesus. Nah, loh, kok Tuhan Lah, Yesus kok- menyelamatkan dirinya sendiri? Ya nggak boleh rupanya. Aku menyelamatkan diriku sendiri nggak boleh rupanya. Loh, tapi Allah Akbar. Loh. Bapak menyelamatkan diri sendiri kan itu Bapak sendiri, pemikiran Ya Bapak udah. sendiri. Ini Bapak Tuhan berdoa dia, sama diri Tuhan sendiri. dia menyelamatkan diri sendiri lah. Bapak berdoa diri sendiri, berdoa sama diri sendiri gitu. Berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, Yesus berdoa kepada siapa? Sama Tuhan Yesus. Alamak saya semua mati nih. Mata ini gimana, Pak? makanya kau pahami datangnya dia itu sebagai manusia, kerajaannya Bapak, ditinggalkannya, ketika kekuasaannya Yesus ditinggalkannya. mengatakan, Dia datang ketika sebagai manusia supaya Bapak mengajarkan dengerin, Pak. dirimu mengenali Gini sifat deh. Allah. Ya gini Paham? deh. Sebentar. Bapak ada Tapi Bible kalau nggak, Pak? kamu Bapak, nggak terima dia, no belajar. problem. Kenapa? Bapak- Karena akal dan otakmu sudah dipikiri sama nabi-nabi yang lain atau pengetahuan Ya, yang Bapak. lain. Bapak ada Bible nggak, Pak? Ada jauh Ada jauh. di rumah, Bapak di mana, Pak? di luar. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapak. Bapak itu siapa? Ya Bapak dia lah. Bapak dia. Bapaknya dia itu Tuhan bukan? Tuhan.
Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak dan Yesus itu beda atau tidak? Satu. Satu. Nggak bisa lagi efek ketawa gua. Yang satu. Makanya dia dibilang itu roh, dia itu daging, dia itu firman. Kalau firman itu berbentuk roh di dalam diri Yesus, apakah Yesus kerasukan Tuhan? Loh kok kerasukan? Nah, Beda kerasukan itu bahasanya, bro. nah, nih Seperti Pak. begini, seperti begini Pak. dia itu gambarannya. Gini. Dengar. Hari ini hari apa, Pak? Tah, aku pun bingung hari apa ini. Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.